Seberapa menjijikkan acara di Jepang? Mereka meletakkan seseorang di ketinggian ratusan meter. Kemudian menutup kepalanya, memintanya memilih sebuah arah dan melompat. Dan permainan seperti ini ternyata masih memiliki banyak peminat. Apakah itu penurunan moral atau distorsi sifat manusia? Semuanya tidak benar. Itu adalah karena hadiah sebesar 1 miliar. Aturan permainan sangat gampang. Peserta memiliki waktu 10 detik untuk mengamati lingkungan sekitar. Kemudian kepalanya akan ditutup. Setelah itu peserta harus memilih salah satu arah untuk melompat. Dan dari 4 arah ini hanya ada 1 arah yang aman. 3 lainnya memiliki sebuah dinding besi yang menghalanginya. Tidak hanya itu, akan ada orang di setiap arah yang akan mengganggu keputusanmu. Peserta dinyatakan lolos jika melompat ke tempat yang aman dalam 30 menit. Tapi jika salah maka dia akan mati. Di permainan bola kematian terakhir, Frankie yang memiliki kemampuan luar biasa dan siswa jenius Jason ditunjuk oleh penyelenggara untuk memainkan pertarungan. Yang pertama maju adalah Frankie. Setelah kepalanya ditutup, dia akan diputar 30 kali ke kiri dan 20 kali ke kanan. Dia benar-benar kehilangan arah. Saat itu juga seseorang memanggilnya. Frankie. Bukankah ini suara temannya? Frankie, saya berada di tempat aman. Tapi bukankah dia baru saja dibawa ke rumah sakit karena terluka? Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di sini? Frankie sangat curiga. Tapi semua pertanyaan yang dia berikan pada temannya, semuanya dijawab dengan benar. Bahkan mengetahui warna celana dalamnya. Apakah benar akan lolos dengan semudah ini? Tentunya tidak segampang itu. Para penonton di bawah melihat jelas. Yang berada di depan Frankie adalah sebuah dinding. Apakah temannya benar-benar mengkhianati Frankie? Di saat itu juga, temannya berlari keluar dari ruangan lain. Apa yang sedang terjadi? Kami akan segera mengungkapkannya. Mari kita bermain sebentar. Ubah keyboard menjadi 26 tombol. Masukkan huruf HX di kolom komentar. Dikatakan bahwa hanya 1% orang yang bisa mengetik Hansin. Saya mengetik ini. Lalu apa yang kalian ketik? Oh iya, bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa like dan follow. Terima kasih. Baik, mari kita lanjut lagi. Ternyata yang berada di balik papan besi bukanlah teman Frankie, melainkan adalah staf bernama Johnny. Mereka mengubah suara teman Frankie menggunakan komputer, kemudian berbicara dengan Frankie, dan lebih dulu menyelidiki informasi tentang Frankie dan temannya. Pantas saja dia bisa menjawab semua pertanyaannya. Melihat Frankie selangkah demi selangkah menuju tepi kematian, para penonton di bawah berteriak, tapi Frankie tidak bisa mendengarnya. Ketika dia berjalan ke tepi, Frankie tiba-tiba berhenti, dan menanyakan pertanyaan terakhir. Tolong sebutkan nomor model di kacamatamu. Johnny tiba-tiba panik. Bagaimana dia bisa tahu pertanyaan detail seperti ini? Jadi dia membuat alasan bahwa kacamatanya terlalu lama dan tulisannya telah hilang. Tapi yang diketahuinya adalah, tadi Frankie mengutip kacamata temannya dan melihat nomor model kacamata itu. Jadi orang ini pasti adalah orang palsu. Setelah menyingkirkan arah itu, dia masih tersisa 3 arah. Tetapi sangat kebetulan, seseorang memanggilnya lagi. Di sisi lain terdengar suara teman sekelasnya Zio. Zio berkata pada Frankie, "Hei, saya berada di tempat aman. Kamu hanya perlu melompat ke sini." Menurut Anda, apakah perkataan Zio itu benar? Yang merasa benar silahkan komen. Yang merasa palsu silahkan like. Saya ingin melihat berapa orang yang menebak benar. Menurut saya itu palsu. Saat sekolah, Zio selalu ditekan oleh Frankie. Bagaimanapun dia berusaha, dia tetap tidak bisa mengalahkan Frankie. Jadi dia selalu menjadi yang kedua. Di depan dia berhubungan baik dengan Frankie, tapi di hatinya dia selalu ingin menyingkirkan Frankie. Pergi matilah kau. Dan kekurangan Frankie adalah terlalu mempercayai temannya. Saya mempercayaimu. Bukankah kita adalah teman baik? Lalu, apakah dia akan merusak rencana Zio? Ketika Frankie berjalan ke tepi, dia memastikan sekali lagi pada Zio, apakah arah kakinya itu benar? Zio mengatakan benar. Oke, melompatlah dengan tenang. Zio menjawab dengan tidak ragu. Mendengar jawaban itu, Frankie sangat sedih. Dia sudah tahu bahwa Zio membohonginya. Ternyata, Frankie sengaja menginjak tali sepatunya. Dan sebagai seorang teman, Zio justru tidak mengingatkannya di waktu berbahaya seperti ini. Ini berarti di depan Zio adalah sebuah dinding, karena dia tidak bisa melihat kakinya. Saat ini hanya tersisa 2 arah. Kali ini muncul 2 suara berbeda.
Yang berada di tempat aman adalah Violin. Dan di sisi lain adalah saingan Frankie yang bernama Peter. Kedua orang ini berharap Frankie gugur. Setelah memiliki cara titik buta, Frankie menggunakan cara itu lagi. Dia mengeluarkan sebuah koin dan diletak di tepi papan. Menyuruh keduanya mengatakan sisi koin. Peter tentu saja tidak bisa melihatnya. Jadi dia mengatakan koin memantulkan cahaya. Di saat itu juga Johnny mengambilkan sebuah cermin. Jadi, Peter mengatakan jawaban yang benar. Dan Violin yang berdiri di tempat aman sengaja berkata dia tidak bisa melihatnya karena tidak memakai kacamata. Tapi Frankie tidak membuat keputusan, karena keduanya tidak bisa dipercaya. Jadi dia mengganti koin dan diletakkan di tepi. Peter menjawab dengan benar lagi. Bagus. Peter terjebak. Ternyata, Frankie sengaja meletakkan koin dengan miring. Jadi dari sudut seperti ini, seharusnya tidak ada yang bisa melihat sisi koin. Sedangkan Peter justru bisa menjawab dengan cepat. Ini berarti dia menggunakan sesuatu. Setelah itu, Frankie akhirnya melompat ke tempat aman di menit terakhir. Selanjutnya adalah Jason. Saya benar-benar tidak percaya. Anak ini bisa lolos dalam 30 detik. Bagaimana dia bisa melakukannya? Dia menyatukan kedua tangannya dan meminta orang itu mengatakan arah jempolnya. Dengan begitu, baik itu dari atas maupun samping, mereka tidak akan bisa melihat karena dihalangin. Satu-satunya yang bisa melihat hanyalah orang yang berada di tempat aman. Karena mereka bisa jongkok untuk melihat. Patut diakui, ini benar-benar adalah cara yang sempurna. Apakah Anda memiliki cara yang lebih baik? Karena Jason menggunakan waktu yang lebih singkat jadi dia mendapat 1 poin. Lalu di permainan selanjutnya, mereka akan bersaing seperti apa? Sampai jumpa di video selanjutnya.